Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Apa kabar semua? Saya berharap dimanapun Anda berada, Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya. Dan hari ini saya sangat berbahagia. Di kesempatan ini saya boleh menyapa Anda semua. Dan bagi Anda yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang dan selamat bergabung ya. Di kedepannya kami berharap Anda akan selalu dapat bergabung bersama kami. Dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Bagi Anda semua yang mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen Anda di live chat, di section komen. Dan mari kita share ibadah kita ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang boleh juga ikut merasakan berkat Tuhan melalui ibadah ini. Bulan Oktober adalah bulan misi, dan minggu ini kita masih mau memperbarui perjanjian misi iman kita. Di dalam kondisi dunia yang serba sulit ini, gereja kita masih tetap menjalankan program misinya untuk menjangkau jiwa-jiwa baru yang belum percaya kepada Tuhan untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan di kesempatan ini kami berterima kasih kepada Anda semua yang setia memberikan atau tetap setia menjalankan perjanjian misi Anda melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat kasih karunia-Nya di dalam kehidupan Anda semua. Baiklah saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran jiwa raga kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, dan mari kita mulakan ibadah kita ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, nama-Mu yang berkuasa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain melalui ibadah online ini dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menerangi kami dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah pada kami dan sertai kami semua Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara sekalian, mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan yang akan kita lakukan. Kita sambut tim pujian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kurababa Shandara Baba Diandara Baba Shandara Baba Diandai. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya laku. Berikan hatiku dan jiwaku
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rindu kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Menyatakan jalan, menyatakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari sembah Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Sembah Dia. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu. Oh, sembah Dia. Haleluya Yesus. Oh, tinggikan nama Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hanya mau meninggikan nama-Mu, hanya mau mengagungkan nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Di mana yang tersesat, kami mau memperkenalkan nama-Mu, yaitu nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus hanya di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus jalan kebenaran. Hanya nama Yesus yang membawa kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan Yesus hadirlah di tempat kami berada. Urapilah kami, jamalah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami dapat rasakan Kau hadir di saat ini Tuhan. Kami dapat rasakan Tuhan jamahan-Mu
Kami dapat rasakan Tuhan, Engkau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hadir di tempat kami berada. Hadir, urapilah kami. Jamalah kami Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan hadirat Tuhan. Oh, sentuhlah kami Tuhan. Biarlah hati kami memberi kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah dia Tuhan, jamalah dia Tuhan, agar apa yang setiap keluar daripada mulutnya Tuhan, itulah firman-Mu yang hidup. Itulah firman-Mu yang mau memerdekakan kami Tuhan dari belenggu dosa, dari belenggu kelemahan kami Tuhan. Supaya setiap firman-Mu yang keluar daripada mulut hamba-Mu, yang melepaskan kami Tuhan, yang akan berlaku satu perubahan yang sangat besar terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan memenangi kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang memimpin kami. Biarlah Kau yang memimpin kami, supaya kami dapat memuji-Mu penuh dengan sukacita di tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita angkat pujian ini. Yesuslah Tuhan, sempena hari misi. Mari kita beritakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah jalan kebenaran, Yesuslah jalan kehidupan. Kita beritakan kepada dunia, biarlah dunia melihat bahwa Yesuslah Tuhan, tiada Tuhan yang lain, hanya Yesuslah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Dimahkotai kebenaran, dimahkotai keadilan. Caranya hancurkan semua musuhku, ya pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Dimahkotai kebenaran, dimahkotai keadilan. Caranya hancurkan semua musuhku, ya pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan,
Dan bagi Tuhan kita berdasar daging, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Mari saudara dan saudari, kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Inilah rindu kita kepada Tuhan, untuk menyatakan jalan Tuhan, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia. Sebab dunia belum mengenal Tuhan Yesus. Tidak kira siapa kita, mari kita memberitakan kebenaran Tuhan kepada dunia, supaya dunia melihat kebenaran Tuhan dan menjadi percaya. Haleluya, inilah rindu kami Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ini rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sembah Dia, nyatakan jalanmu, nyatakan
Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan. Oh, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, bila rindu kami Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Beritakan kepada dunia Tuhan bahwa hanya Engkau-Lah yang benar Tuhan. Memberitakan kepada dunia Tuhan bahwa hanya Engkau-Lah jalan kebenaran, jalan kehidupan. Biar dunia melihat, biar dunia mengetahui bahwa Engkau-Lah jalan kebenaran, tiada yang lain, hanya Kau-Lah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Mari saudara, berilah hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan mengubah hati kita. Biar Tuhan mengubah hati kita. Biar hati kita menjadi hati Tuhan, menjadi tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan, menjadi mulut Tuhan untuk memberitakan jalan kebenaran Tuhan, untuk memberitakan jalan kebenaran Tuhan kepada dunia. Mari Tuhan, mari saudara, berilah hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan memakai hati kita seperti hati Tuhan yang mengasihi. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Berilah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Urababa Shandara Baba Diandara Baba. Urababa Shandara Baba Diandara Baba Shandai. Rabababa Kurababa Shandara Baba Diandara Baba Shandai. Rabababa Kurababa Shandara Baba Diandara Baba Diandai. Kurababa Shandara Baba Diandara Baba Shandara Baba Diandai. Inilah doa kami Tuhan untuk negara kami Malaysia, supaya negara Malaysia menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Negara Malaysia akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak kira kaum, tidak kira bangsa, mengenal Engkau sebagai satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus.
sebagai jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Yesuslah Tuhan. Biar negara Malaysia mengetahui bahwa tiada Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus di atas negara Malaysia. Mari kita angkat doa kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Lagi sekali, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Malaysia. Ku berdoa Malaysia, penuh kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Malaysia. Ku berdoa Malaysia, penuh kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Malaysia. Ku berdoa Malaysia, penuh kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Sembah Dia, Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Malaysia, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar seluruh Malaysia mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah seluruh Malaysia, di setiap pelosok, di seluruh pulau mengenal Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah seruan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah negara Malaysia, negara yang mengenal Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita. Kiranya ini semua menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih pada tim pujian yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Jemaat Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat jasmani dan rohani secara melimpah di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita mau memberikan persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan sama ada itu untuk perpuluhan, persembahan kasih, persembahan sukarela, dan juga tentu saja persembahan misi Anda. Anda dapat memberikan persembahan Anda melalui online transfer atau melalui ATM Bank, di mana nomor-nomor account akan tertera di screen. Di kesempatan ini kami berterima kasih kepada Anda semua yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Dan mari saudara sekalian, kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan maupun yang sudah kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu sepanjang kehidupan kami, dan kami bersyukur jika kesempatan ini Engkau memberi kesempatan kami untuk kembali memberikan persembahan kami. Berkati setiap kami Bapa dimanapun kami berada, dengan berkat kasih karunia dan kemurahan-Mu, rezeki yang melimpah daripada-Mu, dan ajarkan kami setia untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa, persembahan ini boleh digunakan sebaik-baiknya untuk memberkati orang lain dan demi kemuliaan dan kelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami serahkan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Di kesempatan ini saya kembali mengingatkan bahwa kita ada persekutuan doa setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput Anda semua jemaat Tuhan untuk dapat bergabung bersama kami di dalam setiap persekutuan doa ini, di mana link akan selalu dihantar di dalam grup WhatsApp gereja. Persekutuan doa untuk Pelangi Youth akan diadakan setiap hari Ahad pukul 1 petang di Google Meet. Jadi hari ini pukul 1 petang, tolong ingatkan putra-putri Anda untuk mengikuti persekutuan doa mereka. Itu saja untuk hari ini, dan mari kita siapkan diri kita masing-masing, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Pastor Russell dan Pastor Gordon. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Ya, sangat gembira ya hari ini kita boleh bersama dengan Pastor Gordon Silaban dari Brastagi, Sumatera Utara, Indonesia. Beliau adalah Gembala Gereja Sidang Jemaat Allah Trinity di Brastagi. Dan juga kita bersama dengan pastor kita, Pastor Russell. Beliau adalah koordinator untuk misi ke Bangladesh, Pakistan, dan juga termasuk Indonesia. Oke, seperti kita tahu semua, gereja kita Glad Tidings sangat menitik beratkan pelayanan di dalam misi, ya. Kita sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain sebanyak 11 negara dan diantaranya adalah Indonesia.
kita akan mendengar dari Pastor Russell sedikit cerita atau latar belakang tentang terjalinnya kerjasama misi di Sumatera Utara, khususnya di Brastagi, dan sekitarnya juga yang juga melibatkan Pastor Gordon tentunya. Ya, silakan Pastor Russell, kami mau dengar cerita sedikit. Oke, ini cerita panjang ya. Oke, sebenarnya kontak yang pertama sebenarnya adalah Pastor Vincent Leo, ketua pastor kita, ya. Pada tahun 1995 dia bertemu Pak Gordon Silaban di Singapura dalam satu seminar lah, ya, di Singapura. Dia pulang dari seminar, dia bilang kita mau mulai program misi di Indonesia, dan dia berikan pada saya kartu nama kartu, ya, Pak Gordon Silaban, ya, kartu nama. So saya pun hubungi dia lah, ya. So waktu itu Pak Gordon adalah senior pastor di gereja Sidang Jemaat Allah Trinity Brastagi, Sumatera Utara, ya. Dan saya rasa kalau tak silap dia juga direktur misi GSJA Sumatera Utara. So saya pun hubungi dia lah, ya, hubungi dia melalui telepon. Dulu tidak ada HP, tidak ada WhatsApp, ya. Saya pun hubungi dia, saya pun dengar suara dia begitu rendah. Halo, saya pikir ini orang tua ini. Ya, tapi akhirnya dapat tahu orang muda, handsome dan ganteng, ya. Oke, saya pun hubungi dia pada tahun 1955, dan kami bawa tim yang pertama ke Indonesia, Sumatera Utara pada tahun 1996, ya. So ini adalah awal dari program misi kita dan kerjasama kita di antara Glad Tidings dan GSJA Sumatera Utara, ya. Dan koordinator kita dengan program kita di Sumatera Utara adalah Pastor Gordon lah, Gordon Silaban, ya. Dan dari awal, ya, program kita, program misi dan kerjasama kita berfokus kepada perintisan gereja, ya. Sebagai bagian dari program kami juga memulai tim Kabar Sukacita pada tahun 1998 atau 99 lah, ya. Tim Kabar Sukacita adalah satu tim penginjilan. Nanti Pastor Gordon akan cerita lebih lagi lah. Tim penginjilan di mana setiap bulan, ya, waktu itu 2 kali sebulan, luar biasa, ya, seluruh Sumatera Utara, ya, sampai perbatasan Aceh pun mereka pergi, ya, dan memberitakan Injil, ya. Selalunya mereka melakukan KKR, ya, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan melalui itu juga kita telah merintis banyak gereja baru, ya. Dan juga pada tahun 2010 kita mulai SOM atau School of Mission, sekolah misi di Brastagi, di mana kita memuridkan, ya, banyak orang, ya, yang apabila mereka belajar setahun dan praktek 1 tahun, dan mereka pergi dan merintis gereja, ya, dan luar biasa lah, ya. Saya tidak tahu sampai sekarang sudah berapa gereja yang kami sudah merintis. Mungkin Pak Gordon boleh bagi tahu lah, ya. So semua ini menghasilkan penanaman begitu banyak gereja di Sumatera Utara dan juga di Pulau Nias dan Riau. Dan Pastor Gordon adalah orang yang membuat semua ini menjadi mungkin, ya. Ya, itu saja sedikit latar belakang tentang program kita di Sumatera Utara. Oke, terima kasih Pastor Russell untuk ceritanya. Rupanya Pastor Gordon ini juga Director of Misi Gereja Sidang Jemaat Allah di Sumatera Utara, ya. Dan
awal dari pertemuan mereka dimulai dengan Pastor Vincent yang bertemu dengan Pastor Gordon, dan ini dari awal ini terjalin kerjasama dengan beliau, dan kita gereja pun mengirim misi kita ke Sumatera Utara. Wah, dan fokusnya kepada perintisan gereja ya, sangat tepat dengan tema kita. Misi tahun ini adalah memperluas kerajaan Allah. Perintisan gereja pastinya memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Pastor Russell. Dan kita sekarang ke Pastor Gordon. Kita mau dengar cerita tim Kabar Sukacita yang sudah dibentuk ini, dan sudah sangat lama. Mungkin pada waktu itu dibentuk ada dan di antara kita yang belum lahir lagi ya. Dan bagaimana tim ini dibentuk, siapa saja anggota tim ini, dan apa kegiatan mereka selama ini. Mari kita dengarkan dari Pastor Gordon. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Pastor Resti, dan terima kasih Pastor Russell. Kalau hari ini kita bercerita, mengingat kembali bagaimana misi bersama-sama dengan Glad Tidings Petaling Jaya yang dikoordinator oleh Pastor Russell. Nah, dari hasil pertemuan saya dengan Dr. Vincent, yang diutuskanlah Pastor Russell membawa satu tim dari Petaling Jaya yang dikatakan Pastor Russell tadi tahun 1995. Nah, ketika perkenalan itu terus berjalan, dari Glad Tidings sering datang ke Brastagi, mungkin bisa 5 kali 1 tahun, 6 kali 1 tahun, mengadakan misi bersama-sama. Nah, oleh karena kami ada satu hati, satu panggilan untuk misi, akhirnya kami dengan Pastor Russell membentuk sebuah tim misi yang disebut tim Kabar Sukacita, yang sebetulnya artinya adalah itu Glad Tidings lah, Glad Tidings, pembawa kabar baik, kabar sukacita. Nah, jadi walaupun selama ada 3 tahun, mungkin tahun 95 sampai 98 dari Glad Tidings selalu datang setiap tahun, tetapi pada tahun 98 akhirnya dibentuklah sebuah tim yang bernama Tim Kabar Sukacita, yang beranggotakan atau members ada 10 gembala sidang senior pastor. Ada 10 orang senior pastor atau pendapat atau pastor-pastor yang bergabung di Tim Kabar Sukacita ini. Saya sendiri sebagai ketua, atau di Malaysia dikatakan EJK-nya ya. Dan sekretaris itu Pendeta John Timur Malau, yang sekarang ini adalah ketua BPD. Dan itu sekretaris, dan bendahara ada Pastor Hasoloan. Dia gembala sidang di Kaban Jahe. Dan ada 7 pastor lagi atau gembala sidang, senior pastor di berbagai tempat. Jadi kami ada 10 orang dalam satu tim ini. Dan sekali lagi, tim Kabar Sukacita ini sudah lebih kurang 25 tahun. 25 tahun. Yang terus bekerja melayani, yang sekali lagi yang dibuat adalah seperti yang dikatakan Pastor Russell tadi, ada 3 poin yang sangat penting yang dikerjakan tentang misi. Yang pertama, setiap bulan mengadakan penginjilan KKR di Sumatera Utara, di kota-kota dan di desa-desa, di kampung-kampung. Kadang-kadang 2 malam sampai 4 malam dalam 1 bulan. Jadi artinya 3 minggu kami di gereja masing-masing dan 1 minggu di luar. Itu setiap bulan selama 25 tahun. 25 tahun. Dan KKR atau penginjilan misi ini bukan dalam ruangan gereja atau di rumah, tapi di tempat-tempat terbuka atau open air, di lapangan bola sepak, di halaman-halaman rumah. Jadi bukan di ruangan, tetapi di tempat terbuka, di open air. Ada banyak orang datang
satu KKR kadang-kadang datang 300, ada 400, kadang-kadang ada 1.000 orang. Dan setiap KKR itu ada banyak orang yang terima Yesus. Ada banyak orang terima Yesus. Nah, jadi itu yang pertama. Dan proyek yang kedua itu adalah membuka gereja-gereja baru. Setelah kami dengan Pastor Russell keliling buat KKR, kami lihat ada kebutuhan bahwa perlu dibuka gereja baru. Jadi gereja baru ini dibuka. Setelah buka gereja baru, kami lihat tidak ada para pelayan-pelayan, pastor-pastor untuk mengembalakan. Dan dari kebutuhan itu keluarlah kebutuhan yang ketiga, itu membuka School of Mission, SOM. 2 tahun, 1 tahun belajar, 1 tahun praktek, dan mereka lah yang kami kirim, yang kami hantar, yang kami utus menjadi gembala-gembala atau senior pastor di gereja-gereja yang dirintis tersebut. Sampai hari ini, dalam catatan saya, ada 55 gereja. 55 gereja baru yang sudah dibuka, yang sudah berdiri sekarang, yang sudah bertumbuh sekarang, hasil kerjasama antara Glad Tidings yang dibawahi Pastor Russell dengan tim Kabar Sukacita di Sumatera Utara. Saya ulangi, ada 55 gereja sekarang yang sudah berdiri dari nol, from zero ya, yang sudah ada sekarang bertumbuh dan sudah punya pastor masing-masing, dan gereja sudah bertumbuh, dan gereja Glad Tidings membantu, boleh saya katakan, kalau KKR itu full disupport oleh Glad Tidings, School of Mission pun full dari Glad Tidings, dan untuk membangun gereja pun tanah dibantu, bangun gereja pun dibantu. Mungkin 70%. Ada sebuah gereja beli tanah, dan gereja itu ada 70%, satu gereja dibantu oleh Glad Tidings. Bayangkan 55 gereja. Dan jadi sangat luar biasa yang dihasilkan kerjasama antara Glad Tidings yang dikoordinator oleh Pastor Russell dengan tim Kabar Sukacita. Menurut pandangan saya sangat luar biasa hasilnya, dampaknya untuk kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saya mau katakan, sekaligus sudah ucapan terima kasih ya. Sekaligus ucapan terima kasih kepada Glad Tidings Petaling Jaya, kepada Dr. Vincent, dan kepada semua jemaat, kepada Pastor Russell ya, karena dia bersama-sama dengan saya, kena hujan, kena angin, kena malam, kena banyak yang kami hadapi. Ya, Pastor Russell lah kawan saya, 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Dan juga dibantu waktu itu dengan Bapak Bernard Lim ya, membantu. Jadi semua ada. Jadi ada bus yang besar, itu milik Glad Tidings, ada satu mobil juga di sini dipanggil Kijang lah ya. Jadi ada dua van di sini punya Glad Tidings. Dan itu juga semua full, perjalanan itu, misi itu dibiayai, dibayar oleh Glad Tidings. Jadi kami punya tenaga, kami punya orang untuk misi, tapi Glad Tidings yang mensupport dari belakang soal biaya-biaya atau keuangannya. Jadi saya pikir itu saja sementara yang saya sampaikan. Sampai ke Riau ya, sampai ke Riau, sampai ke Aceh, sampai ke Nias, itu saya katakan ada 55 gereja yang sudah dibuka. Sudah ada. Terima kasih, itu sementara yang saya sampaikan kepada pertemuan kita ini. Oke, terima kasih Pastor Gordon dengan ceritanya. Sedikit banyak kita tahu, jemaat tahu, ya, puji Tuhan luar biasa. Daripada 10 orang pendeta yang sibuk menggembalakan gerejanya, mereka juga keluar untuk mencari jiwa-jiwa baru di luar gerejanya. Bahkan selama 25 tahun mereka sudah membuka 55 gereja. Sungguh-sungguh perluasan kerajaan Allah yang sangat luar biasa, dan ini semua boleh terjadi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan juga tidak lupa dari support jemaat-jemaat yang memberi melalui pemberian misi tentunya. Kita melakukan bahagian kita dan Tuhan Yesus juga melakukan bahagiannya di dalam pekerjaan misi ini. Kami sungguh berterima kasih kepada Pastor Russell dan juga Pastor Gordon Silaban
untuk kerjasamanya di dalam misi yang memungkinkan banyak jiwa-jiwa di luar sana diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berharap Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga Pastor Russell dan juga Pastor Gordon Silaban, dan juga memberkati pelayanan pastor-pastor semua. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi ya saudara-saudari. Hari Minggu ini kita akan mendengar ya daripada hamba Tuhan di sini, yaitu mengenai misi yang dijalankan, dilaksanakan oleh Gereja Kabar Sukacita, yaitu Glad Tidings. Mungkin banyak orang tanya, adakah misi itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang percaya? Saya nak katakan ini, misi ini ialah sesuatu yang amat mustahak ya. Bukan daripada segi manusia, iaitu pun orang-orang percaya, tetapi lebih-lebih lagi daripada pandangan Tuhan kita sendiri. Kerana apa? Kerananya tanpa misi, iaitu tanpanya jemaat-jemaat keluar daripada gereja untuk memberitakan kabar sukacita, iaitu memberitakan berkenaan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka ramai orang tidak akan bisa terima keselamatan yang disediakan oleh Tuhan kita. Ya saudara-saudari, kita ada satu ayat dalam Alkitab, iaitu dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Kalau kita lihat dalam ayat di sana, Yesus berkata kepada murid-muridnya begini ya, dia kata damai sejahtera dia akan berikan kepada kita semua. Dan Yesus menegaskan bahawa kerana Bapa telah mengutuskan Yesus, maka Yesus juga dengan demikian mengutuskan kita, orang-orang percaya. Jadi, apakah yang diutuskan oleh Bapa kita kepada Yesus? Dan Yesus kata, sama seperti apa yang diutuskan oleh Bapanya kepada Yesus, maka dia juga utuskan kepada murid-muridnya ataupun orang-orang percaya. Kita tahu dalam Alkitab bahawa Bapa di syurga mengasihi manusia sampai dia mengutuskan anak tunggalnya Yesus ke dunia ini. Kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kerana begitu besarnya kasih Allah kepada kita semua, dia mengutuskan anak tunggalnya, iaitu Yesus Kristus, supaya datang ke dunia ini. Jadi itu merupakan satu utusan ya. Seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, bahawa Yesus kata Bapa telah mengutuskan dia. Berartinya menyuruh Yesus, mengutuskan Yesus supaya datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia dan tinggal bersama dengan manusia dan menderita di kalangan manusia, supaya manusia bisa menerima penobesan dosa, pelanggaran kita. Berartinya segala kejahatan kita, kesalahan kita, Yesus kerana sudi diutus dan datang ke dunia, disalibkan dan mati, lepas itu dikuburkan, dia telah menebus dosa manusia. Itulah utusan ya Bapa kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal 21, Yesus kata, nah kita dengar baik-baik ya, Yesus kata ini. Yesus kata, dengan demikian
ataupun sama seperti Bapa mengutuskan Yesus, maka Yesus kata, aku juga mengutuskan kamu semua. Berartinya tak ada sesiapa lagi dalam dunia ini yang akan membawa berita kabar sukacita kepada orang yang belum percaya, yang belum lagi kenal kepada Yesus. Yesus tidak mengutuskan binatang-binatang, sebab binatang-binatang tidak akan membawa berita kabar sukacita. Hanya manusia yang bisa membawa kabar sukacita itu kepada ataupun ke seluruh dunia. Tapi siapa yang akan membawa berita Injil ini? Tak lainlah orang-orang percaya. Orang bukan percaya tidak akan membawa berita kabar sukacita kepada mereka yang belum dengar. Jadi Yesus naruhkan tanggungjawab ini kepada kita semua sebagai orang percaya, supaya kita membawa berita ini. Sebab mereka yang tidak dengar kabar sukacita ini, yang tidak dengar Yesus, mereka tidak dapat keselamatan. Kerana di dalam Roma pasal 10 ayat 13 hingga ayat 15, ya. Roma pasal 10 ayat 13 hingga ayat 15. Kalau kita lihat ya dalam ayat-ayat di sana, Paulus telah berbicara sama dengan kita semua bahawa sesiapa yang akan menyeru nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ya, dengar. Sesiapa yang menyeru nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tetapi saudara-saudari, sebelum seseorang bisa berseru nama Tuhan Yesus supaya dia bisa dapat keselamatan, bagaimanakah dia bisa menyeru nama kalau tidak adanya orang-orang yang pergi memberitakan nama Tuhan Yesus? Kalau mereka tidak pernah dengar nama Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa berseru dan tidak akan bisa dapat keselamatan. Jadi, mesti adanya orang-orang yang akan pergi membawa berita ini kepada mereka, supaya orang-orang jemaat, orang-orang yang percaya, bila kita membawa berita ini kepada mereka dan mereka bisa dengar, mengerti ya berita kabar sukacita ini dan menerima kenyataan itu, kebenaran itu, maka mereka bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus dan akan dapat keselamatan, iaitu keselamatan ialah hidup kekal di syurga. Itulah tanggungjawab kita sebagai orang percaya untuk membawa berita kabar sukacita ini. Bukannya manusia ada manfaat daripada ini, tetapi berita ini, tanggungjawab ini kita laksanakan kerana kita tahu bahawa Tuhan kita mengasihi manusia dan kita mau bawa kasih ini juga kepada mereka. Nah, itu tanggungjawab kita semua. Dan jangan kita lupa, itu merupakan satu amanat agung ya Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu juga ya saudara-saudari, yaitu Yesus sebelum dia naik kembali ke syurga, di dalam satu kitab iaitu kitab Markus pasal 16 ayat 15, Yesus telah berkata juga dengan murid-muridnya supaya mereka semua pergi dan memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Itu satu perintah yang diberikan oleh Tuhan. Pergi dan memberitakan Injil. Kita harus pergi. Seorang percaya ataupun seorang jemaat, tugasnya bukan setiap hari Minggu pergi ke gereja, berkumpul di gereja, hanya mendengar firman Tuhan sahaja, hanya menyanyikan lagu-lagu penyembahan atau pujian. Bukan setakat itu.
sebagai seorang percaya, kita ada perintah yang langsung, ya, terus daripada Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan kita supaya pergi. Sebabnya Paulus juga mengingatkan kita semua bahawa sesiapa yang dengar akan diselamatkan. Kerana dengan mendengar firman Tuhan Yesus, maka akan datangnya iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman itu, ya, mereka bisa, ya, diselamatkan. Jadi sangat penting bagi kita semua, saudara-saudari, kalau engkau seorang jemaat, ya, kita jangan hanya walaupun dalam masa ini, ya, ataupun dalam masa 2 tahun yang dahulu kita tidak bisa keluar dan pergi ke mana-mana, tetapi sekarang ni kita bisa keluar, ya. Dan jangan kita lupa, ya, sama ada kita bisa keluar ataupun tidak, pemberitahan Injil harus diteruskan. Sebab tiap-tiap hari ada orang yang akan meninggal dunia tanpa mengenali Yesus, tanpa mengenali apakah itu kebenaran yang bisa menyelamatkan mereka. Itu merupakan satu khazanah, ya, kabar sukacita ini. Dan gereja kabar sukacita ini, kita mempunyai satu misi, ya, dalam hati gereja kabar sukacita, iaitu hati supaya kita bermisi. Kita membawa berita kabar sukacita ini kepada banyak tempat-tempat di Malaysia dan juga di negara-negara lain. Ya, di Indonesia ada, di Thailand ada, di Philippines ada, di China pun ada, di Nepal pun ada, di Myanmar pun ada, di India pun ada. Iaitu kita membawa berita kabar sukacita ini kepada seluruh dunia. Tiap-tiap anggota jemaat mempunyai tugas ini. Tetapi dalam zaman ini kita tahu, untuk membawa berita ini kita perlukan 3, ya, benda. Yang pertamanya, mereka yang tidak bisa pergi. Memang tidak bisa pergi, bukan tak mahu pergi, ya. Yang tidak bisa pergi, mereka bisa berdoa. Setiap orang, sama ada engkau pergi ataupun tidak, ya, kita bisa berdoa. Berdoa nombor 1, ya. Kerana berdoa supaya orang-orang yang pergi, supaya orang-orang yang akan mendengar berita itu akan terima, akan tahu, akan sadar, ya, bahawa mereka perlukan Yesus Kristus sebelum mereka meninggal dunia. Jadi nombor 1, kita bisa berdoa. Itu sangat penting, ya, saudara-saudari. Yang keduanya, kita bisa memberi. Kerana pembiayaan yang harus kita adakan untuk orang-orang, untuk jemaat yang pergi. Jadi banyak di antara jemaat-jemaat dalam gereja, mereka juga membuat satu perjanjian misi yang kita katakan, ya, perjanjian misi. Iaitu mereka mempersiapkan atau menyediakan wang, ya, dalam hasil mereka untuk diberikan demi untuk orang-orang bermisi. Itu penting. Kita bisa berdoa dan kita juga bisa memberi, ya, memberi. Dan sebentar lagi, ya, dalam bulan misi ini bulan misi pemberian, ya. Ini tidak berartinya hanya bulan ini saja kita bermisi, kerana kita bermisi setiap hari. Tetapi khasnya pada bulan ini, ya, Gereja Kabar Sukacita ada satu perjanjian misi. Perjanjian misi ini berartinya kita membuat satu perjanjian bahawa apakah jumlah wang yang kita janji untuk diberikan kepada gereja supaya dipakai, bukan untuk sendiri, dipakai untuk bermisi. Itu penting. Nanti Bapa akan tunjukkan, ya,
satu borang, ya. Borang itu atau satu perjanjian akan disampaikan kepada saudara-saudari kelak, ya, supaya kamu dapat isikan borang itu, ya. Dan dalam borang itu akan dijelaskannya jumlah-jumlah yang anda mau persiapkan atau buat perjanjian, ya, kepada kamu semua. Ya, saudara-saudari, kita bisa berdoa, kita bisa memberi, dan yang ketiganya kita bisa pergi. Nah, itu satu perintah seperti Bapak baca tadi, ya, iaitu dalam Markus pasal 16 ayat 15, bahwa Yesus telah berkata, pergi dan memberitakan Injil. Pergi dan memberitakan berita Injil. Pergi. Kerana tanpa orang pergi, maka orang lain, ya, yang masih sesat tidak akan bisa dengar. Sama seperti jemaat-jemaat, ya, sebelum kita menerima Yesus Kristus, ada juga orang lain yang pergi supaya datang kepada kita untuk memberitakan Injil itu. Jadi dengan tanggungjawab yang sama, ya, Yesus pun pergi daripada syurga datang ke dunia. Yesus diutuskan, dia pergi. Sama seperti itu, Yesus utuskan kita dan kita pergi juga, ya, untuk memberitakan Injil. Injil ini merupakan berita, iaitu Yesus telah datang ke dunia ini dan hidup bersama dengan manusia, mengambil rupa manusia, diseksa, menderita, lepas itu disalibkan dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit daripada antara orang mati, dan selepas itu dia kembali ke syurga. Dan dengan itu sumurnya, ya, Yesus telah menebus dosa manusia. Yesus telah membina jambatan di antara manusia dengan Bapa di syurga, supaya kita bisa kembali kepada syurga bersama dengan Bapa kita di syurga. Itu ni sangat penting. Yesus rela mati. Sama seperti itu, saudara-saudari, kita juga harus rela pergi, rela memberi, rela berdoa. Kita kena lakukan ketiga-tiga ini. Sama ada orang itu akan terima Yesus atau tidak, bukan kuasa manusia, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Itu bukan kuasa manusia. Manusia hanya disuruh atau diperintah supaya pergi memberitakan Injil. Itu saja tanggungjawab kita. Pergi. Dan ramai orang sudah pergi. Tetapi juga saya tahu banyak juga di antara jemaat-jemaat yang tiap-tiap hari Minggu pergi ke gereja, mereka tidak masih sanggup mau pergi kerana takut ataupun lain-lain sebab, ya. Tapi kita tidak boleh lari daripada perintah Tuhan Yesus, iaitu kita harus pergi. Jadi jangan kita lupa, ya, saudara-saudari, perintah yang diberikan oleh Yesus kepada manusia ialah kita pergi memberitakan Yesus. Kita kena pergi. Sama ada kita suka ataupun tidak, itu satu perintah, ya, satu perintah. Dan bila orang dengar berita ini, kita juga berdoa supaya hati roh mereka, pemikiran roh mereka akan buka, supaya bisa mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Kerana dalam Yesus ada kebenaran. Kerana bila kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, maka kita terimanya sebagai Tuhan. Dan dengan itu, ya, kita bisa kembali ke syurga. Bukannya semata-matanya kita melakukan perbuatan baik saja. Kerana perbuatan baik kita tahu tidak akan membawa manusia ke syurga. Jadi minggu ini, hari ini, ya, jangan kita lupa perintah yang begitu penting, ya, kepada kita semua. Bulan misi. Jadi dengan ini, ya, ditunjukkan, ya,
nanti bapa akan ditunjukkan, ibu-ibu akan tunjukkan ya borang perjanjian misi. Dalam borang itu ya nama tidak diwajibkan untuk dituliskan tetapi ada jumlah-jumlah wang yang telah diletakkan di sana. RM20, RM30, RM50, RM100 dan sebagainya ya. Pilih sesuatu ya daripada jumlah itu, ataupun ada satu rang di sana di mana kata jumlah lain ya. Kalau ada jumlah yang lain, saudara-saudari isikan di sana. Dan kita juga ya mendorong ya supaya saudara-saudari kalau kita membuat perjanjian misi ini, dia boleh dibuat satu pemberian sekali dalam setahun, satu jumlah sekali dalam setahun, ataupun bulanan. Nah, kita dorong ya kalau ada sudah buat satu penyediaan atau perjanjian, kita buat dalam berbulanan ya, bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac ya, kerana dengan itu lebih senang ya kalau gereja bisa ataukan semua, hitung ya semua sekali. Tetapi tak semestinya ya, kita dorongkan pemberian diberikan bulanan ya. Kalau itu tidak bisa, maka dengan sekaligus ya dalam satu tahun satu jumlah pun kita bisa ya berikan kepada Tuhan. Jadi dalam borang itu sila isikan, dan saya pasti ya anggota-anggota jemaat di gereja God Tidings ya akan memberikan maklumat selanjutnya kepada saudara-saudari. Jadi dengan itu ya mari kita berdoa ya sebelum kita membuat perjanjian misi ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kurababa shandara baba diandara baba shandara baba diandai. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya laku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Menyatakan jalan-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Mari sembah Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, sepanjang nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa kita di syurga kerana telah mengizinkan kami, telah memberikan masa ini kepada kami untuk diperingatkan akan perintah-Mu untuk membawa Injil kepada orang-orang yang belum lagi dengar, yang belum lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus. Orang yang masih sesat dalam dunia ini dan yang masih hidup dalam kegelapan ya Bapa, walaupun mereka ada mata. Jadi kita berdoa bersama-sama ya, bila setiap jemaat yang akan membuat perjanjian misi ini dalam hati mereka, biarlah pemberian mereka ini secara sukarela ya Bapa, kerana kita tahu bahawa Bapa kasih kepada mereka yang memberi secara sukarela dan tidak secara paksaan ya Bapa. Dan dengan wang ini kita juga berdoa ya, supaya dipakai, diguna dengan oleh Tuhan dalam kepada orang-orang yang memerlukan berita Injil, dan juga dipakai dengan luar biasa ya kepada orang-orang yang lain ya Bapa. Jadi saya berdoa Engkau akan memberkati jemaat-jemaat yang membuat perjanjian misi ini, supaya Engkau memberkati mereka, curahkanlah berkat kepada mereka supaya ekonomi mereka juga akan bertambah baik dan bisa adanya wang yang mencukupi untuk keluarga dan juga mencukupi untuk diberikan kepada perjanjian misi ini di sini. Jadi terima kasih ya Bapa, dan kami ucapkan doa ini dan kata-kata ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya pasti ya Tuhan Engkau akan terus bersama dengan saudara-saudari dan memberikan mereka kesihatan dan hikmat yang begitu baik dan begitu senang ya kepada mereka juga ya Bapa. Jagalah mereka setiap hari, setiap anggota keluarga. Engkau akan ambil peduli dan memberikan mereka satu damai sejahtera dari syurgawi. Jadi kami serahkan doa ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini dan permohonan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan memberkati anda semua ya, dan jangan lupa ya, bila dapat borang itu isikan borang perjanjian misi, dan pastor akan memberikan arahan-arahan yang selanjutnya. Sekian, dan kita berjumpa lagi ya. Amin.